Selamat pagi Bu Desi dan Bapak Ibu Guru penguji ujian praktik Bahasa Indonesia di SMA Negeri 31. Perkenalkan, nama saya Alexander Brain dari 12 IPA 4, nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang teks cerita sejarah yang berjudul 200 lampu menyala tanpa kabel. Pernahkah kalian terpikirkan bagaimana listrik bisa dialirkan dari satu tempat ke tempat lainnya? Sebagian besar dari kalian mungkin akan menjawab kabel. Tapi ada cara lain yang lebih kreatif selain dengan kabel. Prinsipnya mungkin sedikit mirip dengan protofon yang memanfaatkan gelombang radio dalam memancar dan menerima suara. Dalam hal ini yang dipancar dan diterima adalah gelombang listrik, sehingga tidak memerlukan kabel yang sangat banyak. Ide ini pertama kali dipikirkan oleh Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah seorang insinyur listrik asal Semiljan, saat itu bagian dari kerajaan Austro-Hungaria. Kini lebih dikenal dengan Yugoslavia. Lahir pada 9 Juli 1856. Konon kejeniusan Tesla setingkat dengan Thomas Alva Edison. Bahkan ia sempat bekerja untuk Edison sendiri. Ia merancang 24 jenis dinamo. Namun keduanya tidak pernah cocok. Maka April 1887, Tesla mendirikan laboratorium sendiri guna mengembangkan pikirannya lebih luas lagi. Dalam waktu singkat, ia membuktikan bahwa keputusan yang ia buat bukan semata-mata menggertak Edison. Terbukti dengan dibuatnya sistem AC bolak-balik yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan sistem DC searah milik Edison. Tesla sangat peduli dengan transmisi energi, bukan hanya dalam jumlah kecil berupa sinyal air radio, melainkan juga energi besar listrik untuk keperluan rumah tangga dan industri. Di tahun 1899, ia membangun stasiun pengirim tenaga listrik raksasa di Colorado Springs di dataran tinggi Rocky. Pemancar tersebut dibangun guna mewujudkan idenya tersebut. Prinsip kerjanya serupa dengan ayunan. Dorongan akan mulai menggerakkannya. Dorongan yang sama di saat yang tepat akan membuat ayunan makin tinggi. Demikian pula rangkaian dari getaran listrik. Frekuensi yang diterima tepat pada kumparan utama akan menghasilkan getaran yang akan makin besar, dan hasilnya makin tinggi di kumparan kedua. Suasana pengoperasian alat itu diceritakan oleh John J. O'Neill melalui bukunya yang berjudul Prodigal Genius di tahun 1944. Tesla melihat puncak tiang dari luar bangunan. Pembantunya Chito berdiri takut-takut di dekat alat kontrol di dalamnya. Ketika Chito memencet tombol, kumparan kedua dikelilingi oleh api listrik yang meningkar, berpercikan ramai menembus keluar bangunan, dan terdengar bunyi gemertak keras di ketinggian jauh di atas kepala. Ketika instalasi tersebut diaktifkan, Tesla terpesona. Dari bola tembaga di puncak tiang, muncul ledakan kilat dan lidah api sejauh 40 meter. Tiba-tiba kilat itu berhenti. Tesla berlari masuk ke laboratorium, memprotes Chito karena menghentikan percobaannya. Tanpa bicara, Chito menunjuk tombol kontrol. Ternyata power supply-nya rusak. Percobaan itu membakar habis sistem pembangkit perusahaan listrik Colorado Springs. Untungnya generator perusahaan itu merupakan hasil rancangan Tesla, sehingga dalam seminggu bisa dioperasikan lagi. Hasil percobaan itu dijelaskan dalam karya tulisnya yang berjudul The Transmission of Electrical Energy Without Wires, Electrical World. Demonstrasi efek kumparan Tesla untuk instalasi raksasa di Colorado Springs itu mampu menyalakan 20 lampu pijar karya Edison pada jarak 40 km jauhnya tanpa kabel. Percobaan inilah yang menjadi dasar dari ide Tesla lainnya dan banyak menginspirasi para saintis muda. Namun, sangat disayangkan, nama Nikola Tesla tidak banyak terdengar di antara penemu lainnya. Walau begitu, ia tidak mempermasalahkannya dan tetap terus berkarya. Tesla pernah berkata, "Saya tidak peduli mereka mencuri ide saya, tapi saya peduli bahwa mereka tidak memiliki ide mereka sendiri." Salah satu dari pengembangan ide ini yaitu sinyal pada remote control. Sekian dari penceritaan teks cerita sejarah saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih.